Kemudian lagi jika kita memperlihatkan benda yang kita perlihatkan, kita sebutkan misalnya ada contoh benda apa yang kita menjelaskan kepada anak. Nah, maka keberhasilan pemahaman mereka dari hanya melihat itu 40% saja. Nah, kemudian mengucapkan. Jika kita menyuruh siswa untuk mengucapkan sesuatu, maka itu cuma keberhasilannya 50%. Nah, kemudian jika kita menyuruh siswa melakukan sesuatu tanpa ada membaca, mendengar, melihat, maka pemahaman mereka cuma 60%. Tapi jika kita menggabungkan semuanya dari membaca, melihat, kemudian mendengar penjelasan guru dan mempraktekkannya, maka pemahaman mereka jadi 90%. Nah, di sini ada pertanyaan, adakah model pembelajaran yang paling efektif, yang paling bagus? Nah, tidak ada model pembelajaran yang paling efektif untuk semua mata pelajaran atau untuk semua materi. Pemilihan model pembelajaran untuk diterapkan guru di dalam kelas itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran, tujuan yang ingin kita capai. Kemudian sifat materi pembelajaran, ketersediaan fasilitas, kondisi peserta didik, dan alokasi waktu yang tersedia. Jadi harus kita memperhatikan yang 5 ini. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Sekarang kita lihat dulu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran itu adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Modelnya. Nah, dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi peserta didik dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, sekarang model pembelajaran itu diantaranya yang pertama pembelajaran langsung atau direct learning (DR). Yang kedua pembelajaran kooperatif (CL). Yang ketiga problem based learning (PBL). Ini adalah model-model pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, cuma pembelajaran langsung dan pembelajaran kooperatif. Nah, sekarang pengertian pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar. Model pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa dari penjelasan guru dan mengenai konsep dan keterampilan baru. Nah, adapun sintak model pembelajaran langsung ini seperti yang Guru bagikan tadi di situ. Langkah-langkahnya pembelajaran ini, yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi. Nah, guru menyampaikan semua tujuan yang ingin dicapai. Pada hari ini misalnya dalam pelajaran akidah akhlak, kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita jelaskan tujuan yang ingin kita capai. Misalnya siswa peserta didik bisa menyebutkan nama-nama kitab Allah. Peserta didik bisa menyebutkan pengertian dari beriman kepada kitab Allah. Kemudian lagi peserta didik bisa menyebutkan siapa nama nabi penerima kitab. Jadi sebelum memulai pelajaran itu kita harus menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita itu. Kemudian perilaku siswa. Nah, ini yang contoh pembelajaran langsung ya Ibu. Nah, siswa itu menyimak, memahami tujuan yang akan dicapai, dan siswa bersemangat serta antusias mengikuti pelajaran karena sudah kita jelaskan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, menyajikan informasi. Nah, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Nah, siswa menyimak informasi yang diberikan guru. Secara mandiri, siswa belajar mencari informasi dari
Misalnya orang 50, siswanya ada 5 orang satu kelompok. Nah, langkah yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Jadi tugas guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Nah, jadi setiap kelompok diberikan tugas dan berdiskusi untuk memahami materi dari sumber belajar yang didapat